Hello Forbes, balik lagi bersama aku Forbesman. Dimana di sini aku akan menceritakan alur cerita film yang pastinya seru. Kali ini aku akan menceritakan alur film Revelation. Film Korea lagi, cerita berfokus pada Min Chan yang diperankan oleh Ryu Jun Yeol, seorang pendeta di kota kecil yang bercita-cita membangun gereja sendiri. Suatu hari dia bertemu dengan Yang Rae yang awalnya dianggap sebagai jemaah baru. Namun Min Chan kemudian mengetahui bahwa Yang Rae adalah mantan narapidana yang mengenakan gelang pemantau elektronik yang menimbulkan kecurigaan terhadapnya. Ya tak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung simak saja ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Laburkan mesa seres, laburkan cinta. Aroma 100. Di perkotaan yang sedang diguyur hujan, seorang anak perempuan kecil menggunakan payung dibuntuti oleh seseorang yang mencurigakan. Anak itu mempercepat lajunya dan pria itu masih dengan santai membuntutinya. Anak kecil itu menuju ke gereja, duduk dan berbaur dengan orang-orang di dalam gereja. Namun pria misterius itu juga masuk ke dalam gereja. Acara di gereja pun selesai. Anak perempuan itu bernama Ah Young yang menceritakan tentang pria penguntit itu kepada teman-temannya. Dan pria ini bernama Min Chan menghentikan pria misterius tersebut dan menanyainya. Dia hanya lewat saja dan melihat gereja itu, gitu. Dan ini adalah Yeon Hee membeli beberapa obat dan menabrak Ah Young. Sepertinya dia mempunyai sakit di dadanya. 어디 아프세요? 119 불러드릴까요? Pria yang masih misterius itu diberikan baju oleh Min Chan karena bajunya basah kuyup karena kehujanan. Pria misterius itu bernama Kwon Yang Rae. Walaupun kehadirannya ke sini iseng, namun Min Chan senang melihat ada satu orang yang mau bertobat dan mencatatnya untuk formulir pendaftaran anggota gereja, memfotonya dan mencetaknya guna isi formulir. Terlalu sibuk dengan pekerjaannya di gereja, istri Min Chan kepergok berselingkuh dan sudah lama bertemu dengan selingkuhannya 3 kali seminggu, dan ini beberapa buktinya. Setelah mengisi formulirnya, Kwon pergi meninggalkan gereja. Min Chan yang baik hati membantunya memasang sepatu. Namun ketika dilihat kakinya, Kwon melihat ada alat elektronik pelacak di kakinya yang menandakan dirinya seorang mantan tahanan. Ternyata pria itu tidak mengisi formulir pendaftarannya. Inilah pelakor, istri dari Min Chan yang ketahuan berselingkuh. Kwon pergi keluar di derasnya hujan, adu pandang dengan Yeon Hee, mbak-mbak yang sakit dadanya. Di mobil dalam perjalanannya, istri Min Chan berpamitan untuk mengadakan reuni kampusnya. Namun Min Chan curiga bahwa dia akan bertemu dengan selingkuhannya. Mereka menepi karena melihat sesuatu. Terdapat proyek besar di mana akan dibangunkan gereja yang megah yang mendirikan pendeta Sung, dan kemungkinan Min Chan akan diutus untuk memimpin gerejanya ketika sudah selesai. 하라고 처박아두더니 밭뜻이 있으셨네. Dan ini adalah kediaman Yeon Hee beserta ayahnya menikmati makan malam. Perjamuan besar untuk merayakan Yeon Hee tugas dengan tim barunya, polisi sih atau detektif. Ayahnya membahas Kwon Yang, seorang kriminal yang telah bebas dari penjara dan tinggal di dekat rumahnya, dan meminta Yeon Hee untuk tidak menguntitnya lagi. Sepertinya ada koneksi antara mereka ya. Min Chan pergi untuk menemui pendeta Sung, orang yang akan mendirikan gereja super megah. Memikirkan siapa pendeta yang tepat untuk memimpin gereja baru tersebut. Belum ada penjelasan bahwa Min Chan yang akan memimpin. 하나님의 말씀을 버티는 반석이 된다. Di luar hujan deras, beberapa orang meneduh dan salah satunya adalah teman Min Chan, yaitu Hwan Su. Dia merupakan anak dari pendeta Sung sebelumnya. Ayahnya sudah meminta dia untuk menjadi pemimpin untuk gereja barunya karena dia juga seorang pendeta, namun merasa bahwa Min Chan lah yang lebih tepat untuk tugas tersebut. Di dalam gereja miliknya, Min Chan berdoa untuk keteguhan hatinya, tidak tergoda dengan godaan duniawi, serta meminta agar dirinya lah yang memimpin gereja baru. Istrinya bernama Lee Si Yong menelepon karena penitipan anak memberitahu bahwa anaknya yang dijemput oleh seseorang. Padahal Min Chan tidak menjemputnya. Lantas siapa pria yang menjemput anaknya? Anaknya bernama Yeon Woo, dan jika beneran diculik, maka Min Chan yang diminta untuk bertanggung jawab. Padahal dia sendiri aja selingkuh.
Kita diperlihatkan gambaran singkat di masa lalu yang ternyata koneksi antara Kwon dan Yeon-hye adalah Kwon lah yang membun-bun adik dari Yeon-hye. Dia masih belum bisa menerima hal itu. Ketika itu dia pindah sendirian di apartemennya dan menunggu bantuan dari kakaknya, namun tak kunjung datang. 나 처음 자취. 언니는 똑똑하고 경찰. Itu membuat trauma mendalam yang susah hilangnya walaupun Kwon sudah mendapat ganjaran penjara. Kita kembali pada Min-chan yang kini berkendara menuju tempat penitipan anaknya menggunakan mobil. Dari kejauhan dia melihat seorang berjas hujan dengan membawa skop dan segera memanggil 112 nomor untuk polisi. Namun polisi ditelepon malah ribet menanyakan beberapa pertanyaan yang panjang padahal di situasi genting. Pria berjas hujan itu adalah Kwon yang menyadari bahwa ada mobil yang terparkir dekat dengannya. Menyadari itu Kwon langsung pergi dan Min-chan segera mengikutinya dari belakang. Namun dalam pengejarannya tiba-tiba Min-chan kehilangan jejak dari mobil Kwon. Dia menepi, melihat sekeliling dan melihat ada jalan pintas, di mana itu merupakan jalan yang sepi dan bukan jalan utama. Sepertinya dia menuju jalan buntu, berhenti, namun di belakangnya terdapat mobil yang juga berhenti tepat di belakangnya. Itu adalah mobil Kwon menghampiri Min-chan, namun Min-chan tidak membukakan jendelanya, hanya diam ketakutan. 목사님 아니세요? Min-chan keluar mobil dan berlari menuju Kwon, memeriksa di dalamnya apakah ada anaknya, tapi di dalam mobil Kwon tidak ada siapa-siapa. Mengecek borgol kaki Kwon yang lepas, Min-chan lari ke mobilnya berusaha untuk kabur. Kwon dengan sigap menahan mobilnya, mengeluarkan Min-chan serta mencekiknya. Min-chan berusaha membela diri, Kwon yang oleng terpleset ke dalam jurang dan kepalanya membentur batu hingga meninggoy. Ketika akan menelepon 119 atau nomor rumah sakit, tiba-tiba istrinya menelpon. Ternyata anaknya telah dijemput orang tua temannya Noel. Ya, dikira Kwon yang menculiknya, malah sampai meninggoy. Lalu Min-chan diam mematung di tengah hujan dan sambaran petir. Dia melihat siluet Yesus. Dia membawa jasad Kwon dan membuangnya di jurang yang sangat dalam. Yeon-hye dipanggil atasannya untuk membahas kasus hilang. Ingat perempuan kecil di awal film yang bernama Ah-young? Nah, itu dia yang hilang. Dan semalam pukul 10, Min-chan menelepon kantor polisi dan bersaksi melihat Kwon, seorang mantan narapidana kasus seksual, dan beranggapan bahwa dialah pelakunya. Para tim forensik kini mendatangi rumah Kwon dan menyelidikinya. Sambungan listriknya terputus, selama ini dia hidup tanpa listrik. Ketika lemarinya digeser, polisi menemukan gambar aneh yang digambar di tembok. Kita kembali pada Min-chan yang tengah ketakutan, bahkan mencari hukuman untuk pelaku pembun-bun yang tidak sengaja di internet. Tiba-tiba dia kedatangan polisi, yaitu Yeon-hye beserta partnernya. Menanyai tentang kesaksiannya semalam tentang Kwon, dan dijelaskanlah secara runtut kejadiannya. Yang tidak dijelaskan adalah ketika dia menguntit mobilnya. Karena masih bersinambungan kasusnya dengan hilangnya Ah-young, yang ternyata merupakan anak dari gerejanya, meminta untuk memeriksa ruangannya. Terdapat hoodie yang kotor bekas yang dipakai oleh Kwon, namun polisi tidak curiga. Karena tidak menemukan hasil, kedua polisi ini kembali dan meminta Min-chan untuk meneleponnya jika mengingat sesuatu hal yang lain. Yeon-hye melihat bekas sepatu Min-chan yang kotor, namun tidak curiga juga. Min-chan mendatangi kediaman Pendeta Sung untuk melakukan pengakuan. Di gereja, Pendeta Sung bercerita tentang anaknya, Hwan-su, ternyata mengencani seorang wanita jemaahnya. Tentu itu mengotori citra pendeta gereja. Yang padahal Hwan-su dipilih untuk menjadi pemimpin di gereja barunya. Karena aulanya, dia akan dikirim ke luar negeri untuk menjadi komisaris. Dan karena kejadian ini pun Pendeta Sung melihat ini sebagai takdir Tuhan, serta meminta Min-chan untuk memimpin gerejanya yang baru akan didirikan. Balik lagi pada polisi yang menangani kasus hilangnya Kwon, psikiaternya mengatakan bahwa setelah keluar dari penjara, Kwon mengalami kemajuan yang sangat positif, bahkan dia bekerja keras di tempat pembongkaran. Kita diberikan flashback di mana persidangan yang dilakukan oleh Kwon 5 tahun lalu. Sejak kecil Kwon mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayahnya. Itu yang membuat dirinya ketika besar menjadi penjahat. Namun psikiaternya berasumsi bahwa tidak mungkin dirinya melakukan penjahatan. Mendengar itu, Yeon-hye pun marah karena merasa tidak diadili, yang membuat dirinya dikeluarkan dari persidangan, dan itu adalah 5 tahun yang lalu.
Psikiater itu bernama Lee Nak dan Yoon Hee datang menghampirinya. Dirinya masih tidak terima atas pembelaannya terhadap Kwon 5 tahun lalu. Lee Nak hanya beranggapan bahwa Kwon tidak sejahat itu, dia hanya mempunyai jiwa yang rusak. Setelah adiknya berhasil lolos dan melaporkannya ke polisi pada saat diculik oleh Kwon, dia menjadi depresi dan akhirnya bunuh diri dan menyalahkan Lee Nak karena dirinya lah yang membuat adiknya meninggoy. Dalam perjalanan pulang, Min Chan didatangi oleh ibu Ah Young menangis dan menanyakan keberadaan dari putrinya. Min Chan berusaha untuk menenangkan bahwa Ah Young masih hidup karena ibunya selalu berpikir bahwa Ah Young sudah meninggoy. Sebelum kehilangannya, Kwon memecahkan CCTV di dekat rumahnya dan mencurigai hal tersebut. Tiba-tiba polisi mendapatkan laporan bahwa mobil Kwon ditemukan di jalan Fox Hill, tempat dirinya dibuntuti oleh Min Chan. Polisi menelepon ibu Ah Young yang kini bersama Min Chan, mengatakan bahwa mobil Kwon telah ditemukan dan segera menuju ke lokasi. Semua barang-barang di mobilnya dikeluarkan semuanya dan diselidiki, namun hanya terdapat benda-benda tajam saja. Beberapa tim juga menyelidiki jurang tempat di mana dia dibuang oleh Min Chan, tetapi belum menemukan apa-apa. Min Chan tiba dengan ibu Ah Young, ayahnya juga sudah berada di TKP, meminta untuk masuk ke dalam, namun dilarang oleh polisi. Tiba-tiba Min Chan keceplosan bertanya, apakah mayatnya sudah ditemukan? Itu membuat para polisi terheran, kok bisa langsung nanya kayak gitu. Yoon Hee merasa ada yang aneh dengan Min Chan, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. 어떤 거요? 어제 비가 워낙 많이 와서 Min Chan menanyai istrinya apakah ada yang akan disampaikan atau ucapkan. Tentu yang dibahasnya adalah tentang perselingkuhannya. Dengan desakan dari Min Chan, akhirnya istrinya pun mengaku telah berselingkuh dan langsung melakukan pengakuan terhadap Tuhan. Di perjalanan dia mendapati ambulan yang bannya bocor, menawari bantuan namun mobil derek segera datang. Min Chan mengantar istrinya ke panti jompo beserta teman-temannya dan hal mengejutkan terjadi. Ambulan itu seharusnya mengangkut seseorang, orang yang berlumuran darah yang merangkak turun dari gunung dan pingsan. Karena ambulannya macet, untuk ada pendeta Song yang menawarkan bantuan untuk mengangkut pria itu ke rumah sakit. Min Chan yang ketakutan menuju rumah sakit untuk memastikan dan ternyata benar adanya. Pria yang dimaksud adalah Kwon, ternyata masih hidup. Anjir, ajaib sekali masih hidup. Dan mendekatinya. Di dalam alam bawah sadarnya, Kwon berkata bahwa pendeta berusaha untuk membunuhnya. Tentu itu yang dimaksud adalah Min Chan. Min Chan menaikkan Kwon ke kursi roda dan menutupi kepalanya dengan selimut. Tanpa disadari, aksi itu terlihat oleh pasien yang sekamar dengannya. Kwon dibawa kabur menggunakan mobil oleh Min Chan. Di malam hari, kepolisian pun datang, namun Kwon telah hilang di kamarnya dan menganggap dirinya kabur dari rumah sakit. Pasien itu mengalami dementia selama 20 tahun. Dia bersaksi bahwa ada yang membawa Kwon pergi dan itu adalah Tuhan yang membawanya. Yoon Hee melihat beberapa wanita yang sedang paduan suara dan meminta daftar gerejanya untuk keperluan interogasi. Kwon disekap dan dibawa ke gedung terbengkalai. Min Chan berkata kenapa Tuhan selalu mempertemukannya dengan Kwon. Di pagi hari, dia terbangun dan entah kenapa tiba-tiba dia ingin pergi ke panti jompo mengantarkan istrinya, yang membuatnya bertemu dengan Kwon yang masih bernyawa. Setelah terjatuh dari tebing, Kwon pun mengetahui bahwa itu hanya alibi untuk menyembunyikan niatnya yang membun-bun. Kwon pun juga mengaku jika dia terbun-bun saat ini, maka anak yang hilang yaitu Ah Young tidak akan ditemukan karena Kwon memang menculiknya. 나올 따르는 그분의 종이니까요. Kwon pun menantangnya, meminta untuk menghubungi polisi. Tentu saja Min Chan tidak berani menghubungi polisi, sama saja bundir. Karena jengkel, Min Chan melakban muka Kwon dan memasukkan ke dalam ruangan. Polisi mengistirahatkan Yoon Hee karena seharusnya ini adalah pesta penyambutannya, namun malah harus lembur menyelidiki kasus. Yoon Hee mulai curiga terhadap Min Chan tentang istrinya yang tiba-tiba berada di lokasi, tentang sepatunya yang kotor dan serta dirinya yang menanyakan tentang mayat. Padahal polisi tidak memberikan informasi personal mayat Kwon. Min Chan kembali ke gerejanya. Di sana sudah terdapat teman-teman dari Ah yang membawa lilin, menanyakan keberadaan dari temannya tersebut, beserta dengan Yoon Hee yang masih curiga dengan Min Chan. Yoon Hee menyelidiki mobil dari Min Chan dan menemukan sesuatu dari ban mobilnya, yaitu bau buah murbei. Lalu mencari di Maps lokasi dari perkebunan murbei.
Di sisi lain, Min Chan memimpin doa untuk para jemaahnya yang telah datang ke sini untuk meminta bantuan terkait hilangnya Ayong. 거나 판 것이 발견되면 여기 하나님의 어린 양 신하영을 사랑하는 모든 사람들이 여기 모였습니다. Yeonhae pergi ke perkebunan Murbe dan menemukan sebuah gedung yang terbengkalai. Masuk ke dalam gedung dengan perlahan mendobrak pintu yang terkunci dan menemukan seseorang duduk dengan tersumbat oleh solasi. Dia adalah Kwon yang selama ini dicari-cari oleh polisi. Yeonhae akan menelepon polisi, namun tiba-tiba kebimbangan melanda. Sosok arwah adiknya datang dan meminta untuk membun-bun Kwon, menodongkan pistolnya dan menanyakan keberadaan dari Ayong. Kwon tidak menjawabnya dan meminta untuk membawanya ke rumah sakit terlebih dahulu. Dan hal tak diduga pun datang. Tiba-tiba datang Min Chan dan memukul Yeonhae menggunakan sekop. Yeonhae dan Kwon akhirnya disekap. Kesimpulan dari perdebatan mereka adalah Min Chan berbohong bahwa Ayang sudah meninggoy dan akan menembak Kwon atas perlakuannya. Sedang Kwon mengatakan bahwa Ayang masih hidup yang membuat polisi ini bingung. Min Chan melakukan itu agar dia mempunyai alasan yang kuat untuk membun-bun Kwon, yang padahal itu hanya trik untuk menghapus jejak kriminalnya. Yeonhae berhasil melepaskan ikatannya dan menyundul Min Chan dan bergelut terjadi. Dan dengan sigap memborgol tangan Min Chan di tiang, mesin direknya membuat Kwon akan terjatuh. Namun Yeonhae berhasil menahannya agar tidak terjatuh. Karena tidak kuat menahan badannya, Kwon berkata bahwa monster bermata satu memakan Ayong dan terjatuh. Tak lama setelah itu polisi pun datang. Min Chan pun berada di kantor polisi sebagai tersangka. Di sela polisi memikirkan keberadaan dari Ayong, tiba-tiba Min Chan berkhotbah dan melafalkan doa. Ingat bangunan yang akan dijadikan gereja baru, disitulah tempat Ayong disekap. Yeonhae menemui psikiater Linak untuk berkonsultasi. Kedatangannya ke sini adalah untuk menanyakan tentang kepribadian Kwon. Linak menceritakan tentang Kwon di masa kecil yang selalu disiksa oleh ayahnya hingga membuat banyak sekali luka di tubuhnya. Penggambaran monster bermata satu yang dia katakan merupakan interpretasi dari ayahnya atau bisa jadi itu adalah dirinya sendiri. Sejauh ini Yeonhae masih berasa bahwa Ayong masih hidup dan menunggu seseorang untuk menyelamatkannya di suatu tempat. Dengan melihat gambar-gambar dari Kwon kecil dan fotonya bersama adiknya, memberikan petunjuk bahwa Ayong berada di sana, tempat di mana rumah berjendela kaca bundar. 사진 하나 보냈는데 봤어요? 사진이요? 번영래가 말한 외눈박이는 둥근 창이 있는 집이었어요. Setelah ditelusuri seisi daerah di sana dan mereka menemukanlah rumah yang dimaksud dengan kaca bundar dan membebaskan Ayong yang tengah disekap. Untung rumahnya belum dihancurkan. Beberapa saat setelah itu Yeonhae pergi ke penjara untuk menemui Min Chan. Dia hanya ingin menyampaikan bahwa dia telah menemukan Ayong dan masih hidup. Kini dia berada di rumah sakit walaupun ada trauma, namun lambat laun dia akan sembuh dan film pun selesai. Pastor Suk Min Chan mengilustrasikan bagaimana individu diuji dalam mempertahankan keyakinan dan moralitas mereka saat menghadapi situasi yang menantang. Kini dia mendekam di penjara atas percobaan pembun-bun kepada Kwon. Dia mengaku bahwa terdapat entitas yang memberitahunya bahwa Ayong telah meninggoy, bukan Tuhan, melainkan monster bermata satu. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur-cerita ini hingga selesai. Tunggu konten-konten lainnya dari channel ini. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.